Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini mohon maaf Pak, kami nyayau hari ini ke Museum Badau nih. Siapa aja? Kayak apa aja? Ki Johar. Johar apa aja lengkap dah? Johar Juki. Ah, bola ada salah satu turunan dari Raja Badau. Yang ke 10. Sekarang umur tadi berapa? 87. Lagi sehat sampai sekarang. Sehat lengkap. 87. Ini museum tahun berapa ini, Pak? Tahun 88. 88. Tinggal 9. Resmi kan? Iya. Khusus untuk pusaka-pusaka sejarah Iya, sejarah. Kerajaan Badau. Silsilahnya Raja Badau ini pertama Datu Dalung Mayang Gresik. Dalung ya. Dalung Mayang Gresik. Dalung Mayang Gresik. Di Jawa Timur itu. Ya, Ngabehi Badau ya. Tahun berapa itu? Tidak tahu aku tahu lagi. Kalau tidak salah abad 15 ya. Kemudian Datu Batin Badau. Ini Ngabehi Badipatah. Badipatahan daerah mana, Pak? Tidak tahu. Kemudian Datu Badau. Datu Padu nama lain ya. Kemudian Datu Deraim. Ya, yang kelimanya Tu Abdul Rahman. Kalau tidak salah Tu Abdul Rahman ini dimakamkan di Di sini. di sini ya? Di sini. Oh iya iya. Kemudian Datu Abdul Awal Nah, itu dia. Latif Dewasir Gafar adiknya. Kemudian Ki Muhammad Arif, kemudian ke-8 Ki Juki, Jamal, Mat Yasin, Mat Husin, Mat Rahmah, bukan Mat. Adiknya Raijon, Saher, beradik saja itu. Kemudian terakhir Johar, punya adik beradik ini. Wasrah, Jauna, Basri, Adnan, Sudi, Isnawati. Oh iya iya. Ini? Ini ada nan. Oh iya iya iya. Ganti apa dulu? Pengganti. Jadi pengganti kamta adalah nanti Itu ada nan. ada nan ya. Lalu diganti itu kan bagi. Oh lah diganti. Iya. Ini adalah mimbar. Masjid pertama. Masjid Badau pertama. Masjid Badau pertama ya. Ini mimbarnya. Nah ini mimbar Masjid Badau. Jadi pemirsa kita ini ada di Badau sekarang. Salah satu situs bersejarah. Salah satu kerajaan pertama ya di Belitung ya. Iya. Kerajaan pertama tertua yang ada di Belitung. Kerajaan Badau. Nah ini keris-kerisnya ya. Oh. Ada keris banyak macamnya. Kemudian di bawah ini sama ya keris Pak ya. Keris ya. Bronitik itu benar. Oh ya. Bronitik. Nitip. Itu bawa Belitung sini aja. Ya Pak ya. Jadi di apa nama? Dijadikan koleksi di sini ya. Ini apa Pak ini? Sama titipan juga. Hah? Segala tombak, jenis tombak kan ya? Tombak. Kalau ini Pak? Nah, itu ini pun lupa di anu ni nama-nama mungkin malam-malam ngantar nah. Oh, ini puncak kubah Masjid Badau. Oh, puncak kubahnya ini. Ya tak? Bagian atasnya ya. Jadi terbuat dari kayu yang telah dibentuk menjadi kubah. Kayunya kayu bulin ya. Oke.
Ini sama juga ya. Banyak keris. Beraneka macam keris. Kalau itu baju apa Pak itu Pak? Baju raja. Oh itu baju raja. Jadi ini baju raja pada masa itu ya. Bisa lihat Raja Badau. Garis-garis merah. Sederhana tapi punya karisma ya. Kalau ini apa Pak nih? Jamang. Jamang itu apa Pak? Jamang itu pengantin. Oh pengantin. Jadi pakaian adat pengantin. Ini terdiri dari pecinya Pak ya. Ada peci untuk laki-lakinya. Ada juga apa ini hiasan kepala ya? Iya. Pengikat kepala untuk perempuan, pengantin perempuan. Dan di bawah ada pakaian pengantin perempuan. Kemudian juga perhiasan pengantin perempuan. Gelang, ya, anting. Ada juga uang ini Pak ya. Kalung merupakan uang emas itu kalian. Jadi baju pengantin ya Pak ya. Ini serban ini. Serban laki-laki ya. Kalau ini kersoket Pak ya. Nah, ini kalau kita lihat juga ada koleksi gong ini. Gong yang ada di Museum Badau ini. Nah ini kelinang. Ini gong. Bawah juga gong. Nah ini pakaian apa nih Pak? Itu pengantin itu macam liman balik gitu. Oh. Ini dari Bangkalan. Ini baju pengantin wanita. Dari Pangkalalang ya. Pangkalalang Tanjung Pandan. Nah ini pakai baju pengantin masa lalu. Untuk perempuan ini. Lengkap dengan selendangnya. Selendang atau bagian bawahnya itu selendang Pak ya? Selendang. Nah ini kelinang juga ini. Kelinang yang dapat dipukul seperti gamelan Pak ya? Oh, iya. Nah ini banyak sekali keris-keris yang merupakan koleksi titipan ataupun pemberian hibah dari masyarakat yang ada di Belitung. Wah, jadi luar biasa ya koleksinya Pak ya. Nah, ini adalah Tombak kerajaan itu. tombak kerajaan. Ini tombak berambu ya. Atau tombak Lok 13. Tombak raja yang mempunyai kekuasaan magis yang berasal dari kerajaan Majapahit yang dulunya berfungsi sebagai senjata perang. Tombak ini dipegang oleh Raja Badau yang bernama Datu Dalong Mayang Gersik sampai keturunan yang sekarang yaitu Pak Johar Juki, dan masih sering dilakukan perawatan secara khusus oleh Ki Johar. Tombak ini juga terkenal dengan sebutan tombak berambu. Ini perawatannya gimana Pak? Dasap. Pakai apa? Dasap. Depan di. Depan dipakai. Tapi 3 hari 3 malam itu rendam itu. Cabut air kelapa sama memipis. Oh itu. Macam tu. Kalau dah baru punya macam kembang. 7 macam kembang. Sebulan sekali? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi harus dimandi ya? Iya. Kalau tidak ada mandi gimana? Tak tahu. Syaratnya harus mandi. Ah ini? Ini bapak aku ni. Oh ini yang namanya Raja Badau ke-9. Ki apa tadi? Juki. Ki Jukinya Tuk Juki ya? Oh ini Masjid Badau nak lama? Oh ini pertama tak? Nah pertama? Iya. Tempat di mana? Di sini je. Oh yang depan ini. Depan ini adalah Masjid Badau ini dulu ya? Iya. Jadi yang bangun adalah Datuk yang pertama tadi ya? Iya. Dalong Mayang Gersik, Datuk itu ya?
Wah, jadi ini tombak legendaris ya. Jadi dari mulai berdirinya Kerajaan Badau, tombak ini terus dipelihara ya. Ada cerita mengenai tombak ini yang khusus? Tidak ada ya. Pokoknya harus penting dipelihara nak. Ini juga banyak keris ya. Ya keris. Ini peralatan makan. Peralatan makan dari gantong. Oh dari gantong. Dari gantong. Oh yang nyumbang? Orang punya lah. Orang-orang dari gantong nyumbang ya? Iya. Itu dari Airwa itu. Ini dari masyarakat Airwa ya. Sama juga perabot makan, termasuk guci ada ya. Iya. Baki ya. Iya. Wah, baki perak kan dia. Perunggu ya. Ini banyak perlengkapan makanan masakan untuk makan. Nah ini kalau ini untuk pindang sirih ya. Pindang sirih biasanya dipakai dari orang-orang tua zaman dulu untuk ngelamar ya, untuk nikahan antar-antaran. Oh masih ada ya, masih ada ya. Nah, ini koleksinya apa nih? Pahar ini ya. Paharnya apa? Pahar itu. Wadah makan pengantin dibuat dari bahan kuningan. Nah ini kuningan. Jadi kita dulu kuningan rata-rata bahan-bahan untuk perabotnya Pak ya. Ini sama juga Pak ya. Periuk dalong. Mana periuk dalong? Ini Pak ya. Oh jadi periuknya untuk masak nasi Pak ya. Inilah dulu zaman dulu. Namanya periuk dalong. Jadi bertanya-tanya masyarakat Belitung mana periuk dalong. Nah ini gantang ini. Ini gantang. Oh, aku baru tahu juga gantang tuh model seperti itu. Jadi kata orang segantang itu gitu ya. 2,5 kilo. 2,5 kilo ya. Jadi ukuran segantang tuh begini. Pemirsa, orang-orang Belitung ya. 2,5 kilo ya. Buatnya dari bahan apa itu, Pak? Batang kelapa. Oh, batang kelapa. Iya. Inilah perlunya museum ya. Jadi kita tahu. Ini ada pula dulang ya. Banyak dulang. Dulang ya. Ini dulang kuningan juga Pak ya. Oke. Ini apa ini Pak? Kita lihat deh. Siapa? Periuk dalong. Periuk dalong nih untuk menanak nasi yang dibuat dari bahan kuningan. Nah, ini jenis ya agak sedikit berbeda ya. Sama dengan yang tadi. Iya. Ini kendi banyak sekali. Ini kendi dari mana Pak nih? Bahannya ini. Ini besi dah ini. Bukan tanah liat. Itu dalam kerajaan lah itu. Ini perangkap kerajaan ya. Wow, ini kempakan. Ini guci, ini kendi ya pemirsa. Ini adalah guci. Jadi kita harus bisa membedakan guci dengan kendi. Kemudian ini terenang. Ya. Gunanya untuk apa terenang? Untuk minum. Ini gentong. Nah, jadi kalau minum segentong ya sebegini ya. Gentong ini digunakan untuk menyiapkan air mentah, dibuat dari bahan tanah liat. Oh, tanah liat. Jadi si gentong tuh gitu. Nah, ini tempayan. Tempayannya modelnya seperti ini untuk nyimpan air ini Pak ya. Ini ling. Oh, ling. Nak dicalong. Calong bahasa lain ya. Digunakan sebagai alat menakar beras. Seling, 1 ling kurang lebih setengah kilo, dibuat dari tempurung kelapa. Itu gantang. Nah, ini periuk tanah. Ini gantang. Nah, gantang digunakan sebagai alat takar beras pada waktu orang beradang di Pulau Belitung.
segantang, satu gantang kurang lebih 2,5 kilogram. Dibuat dari kayu ya, Batang kelapa. batang kelapa. Cupak ini apa Pak? Cupak itu. Nah itu cupak. Cupak itu dari bahannya apa? Ini kelapa aja ya. Tempurung kelapa. Cupak ini digunakan sebagai alat takar beras. Secupak itu Bukan 1 kilo. Dari bahan tempurung kelapa. Ya sama di bawah ling ini cupak. 1 ling itu 0,5 kilo. Secupak 1 kilo. Itu peralatannya. Ini cupu. Ya, cupu ini fungsi itu apa Pak? Kalau zaman sekarang? Kalau dulu Pinang aja lah. tebakan pinang enggak cepu? Keminang balai ini anak. Keminang balai. Itu dia no ya. Ini udah keminang balai itu. Itu ya. Iya. Ini sama juga ya? Keminang balai. Inilah keminang balai. Oh iya. Keminang digunakan sebagai wadah tempat sirih. Sirih daun Pak ya, daun sirih ya. Dimakan dengan gamber ya. Kapor gambar. Dengan kapor. Zaman dulunya. Mainang ya. Orang Minang perkawinan dulu seperti itu. Nah ini baki bulat. Juga ada yang bentuk segi 4 ya. Ini sama keris ya. Tombak. Yang bisa lihat ya. Ini keris, macam-macam jenis keris. Ini juga ada apa namanya? Parang ya. Ini gantung lah. Ada juga trisula itu ya. Iya. Ini trisula. Ini dukun langkang ya. Ini dari dukun Langkang. Oh iya, aku pernah tahu ini. Dulu aku pernah berkunjung ke Tunggal Husup. Oh, jadi lah diserah ke sini ya. Nah, ini anunya apa? Terdiri dari tongkat keris. Apa gitu? Parang ya. Iya. Dan beliau sudah wafat sekarang ya. Jadi sudah diserahkan ke sini ya Pak ya? Iya. Oke. Ini sama tempayan semberit. Nah, kata semberit ini tidak gampang nih. Semberit digunakan sebagai wadah untuk hantaran pengantin dibuat dari bahan kuningan. Semberit. Ya. Semberit. Ini sama tempayan. Ini serunai Pak ya. Serunai. Nah ini ala-ala musik ini. Ada gambus. Oh dari Langkang. Ini tawa-tawa. Oh ini yang dinamakan tawa-tawa. Tawa-tawa dipakai sebagai alat ya. Alat kesenian ya. Beripat di Belitung, dibuat dari bahan kuningan. Oh jadi beripat itu ya, pakai alatnya ya. Tawa-tawa ya. Nah ini alat-alatnya. Nah ini alat-alat pekerjaan. Ada pedang. Zaman dulu pedang perang. Di pedang sebagai simbol juga ya. Kalau ini apa namanya Pak? Anyaman. Dari lintang juga ya. Nah itu pemirsa koleksi benda-benda pusaka yang ada di Museum Badau. Dan museum ini terletak di persimpangan ya.
persimpangan 3 ke Badau, ke Gantung, ke Tanjung Pandan, ke Dendang. Jadi sangat mudah untuk dikunjungi. Nah ini. Baik pemirsa, nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrol atau kelakar dengan salah seorang penerus atau raja dari Badau ini. Nah, ini cuaca di kita ini sedang hujan ini. Nah, ini saya bersama kaki-kaki, datu-datu dari turunan Raja Badau. Nah, beliau ini adalah Datu atau Ki Johar. Artinya itu adalah Datu atau Ki Adnan ya. Adnan. Wow. Jadi di Museum Badau. Jadi alhamdulillah masih sempat dan diberi kesempatan waktu bertemu dengan turunan dari kerajaan Badau. Siapa cerita mengenai penguburan Datu Mayong Gresik tu? Nak tuang pakai parang, nak tuang pakai cukup, nak tuang pakai tangguh, nak banyak batang jemang tu batang. Jadi batang itulah digunakan untuk alat sampai sampai dalam mulut ada. Udah kepala ada udah ada kuburan, tinggal ditunjuk yang kepala. Itu sampai sekarang. Batang jemang itu. Jadilah berapa abad lah. Jadi batang jemang itu adalah alat yang digunakan untuk membuka kubur beliau itu tadi. Dalu Mayang Gresik tadi. Jadi tidak menggunakan alat parang cangkul, tetapi menggunakan batang jemang yang digunakan untuk membuat kuburnya, Pak ya? Ya. Oke. Ada batu situ. Banyak batu ya? Jadi itu batang jemang yang ada di kubur Datu Raja pertama Badau itu adalah batang yang pertama kali ditanam di situ. Ya. Dan sampai saat ini masih ada ya? Masih ada. Jadi menurut cerita bapak kakek tadi di situ pernah kebakaran ya? Bukit Ibul. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi tadi berbakar itu di kanan itu enggak. Oh, terbakar. Oh, jadi tidak bisa kebakar kubur tuh ya? Tapi sewaktu dulu dihitung berapa jumlah itu kubur semua yang di situ? Semula kan ada 69. 69. Ya, termasuk kubur Datu dengan masyarakat lain ya? Ada tidak masyarakat lain kubur situ? Banyak ya? Ada. Tapi sekarang tidak dipakai lagi itu pengubur ya. Jadi orang umum turun-turunan raja pun dikuburkan di Badau ya? Di Badau. Nah, itu sekilas informasi mengenai perkuburan keramat ya. Raja-raja Badau ya. Di Gunung Lilangan ya. Di daerah Ibul ya. Oke. Pusat kerajaannya di mana dulu, Pak? Di Gunung Lolangan. Itu awalnya. Rumah gak ada situ? Rumah raja gak ada? Gak ada. Tapi di gunung itulah. Di Gunung Badau dulu. Ada rumah lagi di Gunung Badau. Gunung Badau di mana? Yurok. Dekat Pelulusan.
Jadi ini Nyurok, ini Pelulusan Nyurok. Iya. Ada gunung situ. Gunung. Nah 2 iko itu ya. Iya. Di dekat jalan. Tepi jalan. Di situ dulu. Jadi situ dulu tempat kerajaan, awalnya kerajaan dari Badau itu ya. Baik pemirsa dimanapun berada, sampai di sini dulu vlog kita mengenai Museum Badau. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.